Halo, halo, halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol bersama masih bareng kontributor baru Ruang Ngobrol. Ada Nabila. Hai, aku Nah, Nabila. ini sukaannya Tokusatsu, gambar-gambar. Nih kaosnya dia sendiri nih yang gambar nih. Tuh ada Gav dan teman-temannya, aku nggak nonton soalnya. Oke, kebalik ya tadi ya? Kebalik. Balik ke Nah, ini lumayan baru ya keluarnya. Baru kalau di TIS sih pertengahan 2025. Akhir 2025 kayaknya cetaknya di ini. Oke, baru keluar satu volume sampai kita konten ini. Iya. Oke, kalau nggak salah Jepangnya udah 14 apa berapa gitu aku lumayan sih. banyak. Nah, ini tuh dari Sui Ishida Sisida. yang bikin siapa? Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul sama Rei. Aku Tokyo udah Ghoul, ya. aku udah kontennya udah ada, aku sama Daris, aku nggak cocok. Oh, gak. Gambarnya bagus, Bagus. artbooknya bagus, sebetulnya menarik ceritanya. Silakan tonton aja. Cuman aku nggak suka twist yang dari Tokyo Ghoul ke Rei dia jadi iya. hilang Jadi ingatan. beda, Ya, jadi jadi beda kayak gitu. identitas baru. Karena karakter utamanya si siapa cowok kacamataan? Kaneki. Bukan. Kaneki kan orang Kaneki. utama. Oh. Nah, yang kacamataan yang agen. Oh, coba agak lupa. Aduh, Amon. Am Bukan. bukan Amon, tapi A. Hurufnya A Aduh, kalau nggak salah. Nah, lama itu ya. terus mati terus nggak ada kan. Oh, Nah, kayak gitu tuh sedih. aku nggak seneng yang kayak gitu. Tapi oke lah. Oke lah. Terus kemudian aku nyoba baca Choujin X. Aku cukup seneng karena grafisnya dia secara gambar menurutku dia lebih jelek daripada Rei. Lebih jelek, Setuju. tapi aku lebih seneng kenapa? Karena raw. Iya, Aku seneng tuh goresan yang kayak kalau dilihat dari jauh tuh detail banget. betul. Di dekat Deket-deketin ambiar. Ambiar. Ya nggak seambiar, nggak jelek, tapi aku memang selera aku yang kayak gitu. Daripada gambar-gambar isekai yang rapi, yang clean. Line artnya Nyambung-nyambung betul, gitu. betul. Aku lebih seneng itu. Dan premisnya aku seneng. Lagi-lagi ini kan kayak kalau di luar negeri komik Amerika kita tahu bahwa ada X-Men. Kayak gini, terus Iya, Boku no iya. Hero Academia, Iya, kayak gini. kayak ada organisasi ngumpulin. Selain itu ada manusia-manusia khusus, manusia-manusia manusia tertentu, kuat. manusia tertentu yang namanya di sini Choujin. Dan di sini di volume pertama udah dibilang bahwa Choujin tuh udah ada kan? Iya, Choujin tuh udah lama ada udah kayaknya. lama dan jadi kayak konspirasi Global. Iya. Oke. Kayak gimana ya? Kayak udah desus-desusnya udah kedenger sama manusia biasa itu. Ada yang takut, Iya. ada yang pengen jadi Choujin. Kalau di X-Men kan ada yang takut sama mutant, ada yang pengen jadi mutant, ada yang mutant tapi ngerasa manusia, ada yang manusia tapi mengidolakan mutant, kayak gitulah Iya. sebenarnya. Ya sebenarnya dunia kayak gini bukan dunia yang baru, cuman di volume pertama ini aku karena aku baru bacanya ini ya teman-teman bahwa Choujinnya tuh hasil dari serumnya, suntikannya, atau ada yang mutasi secara organik, secara Nah, itu tuh dari chapter pertama kayak si tokoh Azuma itu punya pikiran kalau Azuma tuh yang hebat berantem ya? Ya, Oke. yang kelihatannya cupu, tapi Iya. dia sebenarnya Iya. gitulah. Nah, dia tuh berpikir Choujin itu terbentuk dari suatu pikiran yang kayak Doktrin. idolakan. Oh. Kayak misalnya si tokoh utama siapa namanya? Tokyo. Tokyo itu dulu dikatain mirip burung kondor betul, gitu. betul. Tapi karena dibully Azuma Melekat ya? Iya, melekat. Ya. Jadinya dia jadi Choujin burung kondor. Ya. Nah, aku juga tertarik sama Choujin X tuh juga karena judulnya Bill Choujin. Aku satu-satunya kan aku tahu Choujin itu karena Choujin Sentai Jetman. Choujin Sentai Jetman. Nah, ternyata kan emang Choujin tuh itu aku taunya Chou itu kan super ya. Iya. Karena Chou Henshin. Kalau Guga tuh kayak gitu kan. Jadi Choujin itu kan manusia. Human being gitu kan. Itu kan manusia. Jadi manusia super gitu. Nah, aku tertarik dari
judulnya itu sendiri sih sebenarnya. Tokusatsu banget. Tokusatsu banget. Bentuknya Tokyo emang aku nggak suka, tapi aku rasa pasti ada upgrade-nya nanti ya mungkin ya. Ada upgrade-nya. Nah kayak gitu. Seperti biasa, Jepang kan seperti itu gitu. Nah, kamu sudut pandangmu apa, Will? Suka kah atau gimana tentang Chojin X? Soal Chojin X, suka. Oke. Sukanya kenapa? Gimana ya? Aku baru nemu ini, kebanyakan kan MC berubah jadi suatu bentuk ya. Nah, tapi ini si Tokyo ini secara out of nowhere itu loh. Out of nowhere semuanya iya, tapi dia setelah berubah bentuk itu uniknya nggak kembali lagi. Betul, makan susah. Oke. Aku tertariknya di situ. Oh, ini nggak kutemuin di tempat lain, kayak dia struggle banget kembali ke bentuk manusia, itu struggle banget. Dan kayaknya dia tuh Tokyo tuh dalam tanda petik sebagai pembaca nggak layak jadi karakter utama ya. Iya kan? Iya, kayak nggak pedean, nggak punya jalan hidup. Dia tuh kayak bergantung sama Azuma terus. Iya, betul. Dan udah jadi Chojin pun kayak nggak terlalu berguna. Apa gunanya? Maksudnya, oke lah mungkin nanti apa di sini udah terbang belum ya? Belum kan? Belum. Maksudnya sebagai unggas, sebagai burung dia akan terbang, tapi maksudnya burung memakan bangkai itu ngapain gitu? Maksudnya gitu kan? Nah itu menurutku tuh menarik. Itu kan tantangan sebagai autor atau kreator kan ngasih sesuatu yang ngembanginnya gimana? Padahal ini tuh apa sih gitu, tapi ngembanginnya gimana? Nah, bukan suatu hewan yang udah keren dari awalnya. Kalau jadi itu, ya betul, singa, harimau gitu, atau kumbang. Itu kan kumbang kan punya kemampuan mengangkat berat beban yang berkali lipat kan dari tubuhnya gitu. Jadi asik sih. Tapi uniknya itu tuh walaupun hewan yang kayak tadi disebutin, dia tuh jadi incaran. Oke. Tapi belum tahu kenapa tiba-tiba kayak villain, disebut villain tuh datang. Villain tuh datang kayak ngincer Tokyo mulu. Oh gitu. Iya. Cuma seiring jalannya cerita mungkin. Nah di sini tuh aku juga kaget kan mereka diserang sama yang disuntik pakai serum terus jadi melar. Iya. Ya kan? Yang karet itu. Yang karet. Nah tapi setelah mereka diajar mati-matian gitu, kok tiba-tiba ada serum itu? Itu out of nowhere. Iya kan? Karena itu si karet itu katanya emang kan dari manusia. Iya, betul. Mungkin sisa-sisanya apa dia bawa gitu. Iya, soalnya bentuknya kan suntikan, ada dua. Gitu. Ngepas banget. Jadi, dua buat Azuma. Iya. Azumanya di sini belum jadi ya? Belum jadi. Oke. Aku juga awalnya bingung. Kenapa Tokyo langsung berubah, Azumanya enggak? Ya sebelum itu aku juga bingung. Kenapa ada dua? Kan mereka habis kecebur tuh, habis naik dari selokan kalau nggak salah, kayak selokan gitu, terus tiba-tiba si Tokyo ngelihat ini, ya udah mau gimana lagi kita pakai ini gitu. Jadi ini dari mana gitu? Kenapa? Apa disediain? Apa memang ditaruh seseorang supaya itu dipakai? Kan gitu. Aku lupa ada anime atau manga yang seperti itu. Ada yang memang ditaruh di pancing, sebagai pancingan gitu. Kayak aku lupa. Itu. Kayak di JJK itu kan kayak Yuji di skenario buat makan jaringnya Sukuna. Bahasa Jawanya kan dipakake ya? Iya, dipakake. Iya. Oh iya bisa jadi. Bisa karena ada kepentingan gitu. Oke, menarik. Tapi buat teman-teman yang mungkin selera gambarnya sukanya kayak aku, dan kebetulan Nabila juga senang yang arsiran yang nah ini dia. Nah, kalian kalau lihat di Facebooknya Nabila apa ya? Fik kalau nggak salah. Itu juga gambar-gambarnya dia tuh arsiran-arsiran kayak gitu juga. Artinya ada unsur raw. Nah, itu aku senang, bukan berarti yang clean nggak bagus. Ini cuman nggak cocok aja. Kalau dia Sui Ishida gambarnya masih sama kayak Rei, mungkin aku nggak buying. Maksudnya nggak suka, nggak akan baca gitu. Tapi gambar dia tuh kayak mendukung banget ke ceritanya. Betul. Kondisi dunianya juga kacau. Yeah. Gambarnya juga ya apa ya? Bukan abstrak sih. Ya cek sendirilah. Menarik kok. Dan si cewek yang selamat dari kecelakaan pesawatnya juga menarik. Di awal kan. Iya. Gitu. Ellie ya namanya ya. Yang cewek kecil ini. Iya, yang masih Asap kecil. ini ya. Iya. Ini
dia itu karakter yang menarik. Bukan gimana ya, heroin yang narik pembaca cowok itu bukan. Dia itu karakter yang realistis menurutku. Menurutku dia karakter paling waras di sini. Di antara Tokyo banyak orangnya hopeless, Azuma orangnya hero komplek ya. Ya, hero komplek. Dia orangnya realistis. Kenapa kamu jadi Chojin? Aku pengen uang berguna buat orang nggak uang. Iya. Udah dapat tujuannya dia. Iya, gitu. Sementara Tokyo tuh belum. Dia kayaknya malah semakin katakanlah keblangsak ya. Maksudnya, ya aku jadi manusia aja nggak berguna, apalagi jadi. Iya benar. Apalagi Bil, yang terakhir yang ada yang mau kamu sampaikan lagi dari Chojin X buat teman-teman? Aku udah karena aku baru baca ini ya. Di yang pertama ini. Kalian harus ngeliatin hubungan antara Tokyo sama Azuma. Itu kalau awal-awal sih mirip sama di Tokyo Ghoul, Kaneki. Sama itu siapa? Temannya di awal itu. Agak lupa Tokyo. Iya. Aku juga. Aku kira bakal di skenarioin mati atau gimana. Tapi sepanjang cerita itu tentang mereka. Gimana soal Tokyo itu mengidolakan Azuma. Hari-harinya tuh dipenuhi Azuma dan Azuma. Kepikiran Azuma terus sampai di mana Azuma kayak nggak peduli sama dia. Aku harus gimana? Si Tokyo mikir aku harus gimana tanpa Azuma, aku harus gimana. Oke. Dan upgrade-nya Tokyo itu di situ, di mana dia tanpa pengaruh Azuma tetap berusaha. Menarik. Itu sebenarnya di dalam kehidupan nyata aku rasa manggakannya juga punya pengalaman, entah dia sendiri, entah sekelilingnya dia, entah keluarga, entah pertemanan. Tapi kan cukup banyak orang-orang kita yang sebenarnya seperti itu. Mungkin di usia aku sekarang enggak ya, tapi di usia-usia muda kayak kita ngelihat ada sesuatu yang kita pengen capai nih gitu. Tapi kalau kita tanpa dia atau tanpa hal tersebut itu nanti seperti apa? Menarik sih. Dynamic duonya berarti mereka ya? Mereka. Tapi ya nggak kelihatan selalu jalan bareng. Malah bisa berliku-liku, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan itu tentang mereka gitu. Iya. Kalau Tokyo tadi mikir soal Azuma, itu tuh kayak hero-nya dia lah. Sementara Azuma mikir soal Tokyo tuh nggak pernah serius orangnya. Nggak pernah. Dan dia merasa direndahkan sama Tokyo. Makanya kok bisa? Kesel. Padahal dia kan nolongin terus. Ya karena Tokyo nggak pernah serius. Nggak pernah keluarin energi paling tinggi. Maksudnya mungkin kalau aku jadi Azuma tuh kayak aku tuh ngelakuin ini supaya kamu rising up loh, gitu kan? Kayak disepelein sama Tokyo. Tokyo tuh emang nggak punya jalan. Ini berarti masalah mereka berdua komunikasi nih. Aku sama Faisal punya teman yang kayak gini. Tapi nanti, oke, itu aja teman-teman untuk Chojin X. Silahkan dibaca. Buat yang mau beli silahkan beli. Yang di Jogja yang pengen tahu dulu silahkan main ke Kuratoru dan ini bisa dibaca di Kuratoru. Gitu. Thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman di konten selanjutnya. Bye.